1 menit lagi kita mulai ya. Saya mulai saya. Halo, IK1A, 1C, dan 1E. Selamat siang. Mendengar saya? Baik. Baik, saya mulai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, untuk IK1A, 1C, 1E, sebelum saya mulai, barangkali ada di antara Anda yang akan menanyakan materi minggu lalu, ya, atau materi-materi yang sudah diberikan namun belum paham atau belum jelas, ya, silakan disampaikan dulu. Sebelum saya akan teruskan bahasan analisa berikut, yaitu analisa korelasi Rang-Sperman. Kita punya 3 bahasan analisa korelasi, yaitu product moment person yang kemarin kita sudah bahas. Kemudian hari ini kita akan bahas analisa korelasi Rang-Sperman, dan nanti kalau cukup waktunya kita bisa bahas lanjut untuk analisa korelasi Tahu Kendall, ya, sebagaimana yang ada pada software SPSS. Ini ada 3 variasi analisa korelasi, itu product moment person, di mana product moment person ini adalah untuk melakukan analisa dalam menguji ada tidaknya atau tidak perlu tahu ada tidaknya korelasi dari 2 variabel yang diuji.
kemarin kita sudah buatkan contoh realnya ya. Kemudian untuk yang hari ini kita bahas hubungan analisa Rang-Spearman dipakai untuk mencari hubungan data dari variabel yang mempunyai kemungkinan korelasi atau hubungan dengan tipe ordinal ya, sehingga mungkin untuk dibuat peringkat atau ranking terhadap data tersebut ya, misalnya data peringkat kelas ya, kemudian peringkat jenis makanan ya, kemudian peringkat jenis etika dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya teruskan. Silakan untuk IK1A, 1C dan 1E. Mungkin ada pertanyaan dulu dari materi yang kemarin yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan? Ketika analisa nanti yang akan kita kupas itu mirip-mirip ya cara penganalisanya ya. Jadi kita dokumentasikan dulu dalam sebuah tabel variabel bebas dan tak bebas, kemudian kita cari kolom untuk variabel bebas pangkat 2, variabel tak bebas pangkat 2, perkalian dari dua variabel bebas dan tak bebas, kemudian di masing-masing variabel itu kita hitung jumlahnya atau sumnya ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Halo, IK1A, 1C dan 1E. Mungkin ada pertanyaan dulu. Halo, IK1A, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. 1C, ada pertanyaan? Halo, 1C? Halo, 1C? Belum ada, Pak. Belum ada, boleh. 1E, ada pertanyaan? 1E? Halo, 1E, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, baik. Baik ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan saja. Pada hari ini saya akan bahas topik berikut, yaitu analisa Rang-Spearman. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Rang-Spearman ini dipakai untuk mencari hubungan atau korelasi ada tidaknya dari variabel bebas X terhadap variabel tak bebas Y ya. Nah, di dalam variabel bebas dan tak bebas ini sekurang-kurangnya mempunyai tingkat ordinal atau data ordinal ya. Data ordinal itu data yang bertingkat ya. Misalnya untuk memberikan penilaian terhadap seseorang dalam kinerjanya ya, sangat memuaskan, cukup memuaskan, tidak mungkin, sangat tidak memuaskan, seperti itu ada tingkatannya seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya itu rasa ya, rasa dari suatu masakan itu ada yang mengatakan sangat lezat, cukup lezat, sedang, kurang lezat, tidak lezat, misalnya seperti itu. Jadi ada tingkatan seperti itu. Nah, mau dibuat tingkatannya itu SKD itu disering itu tergantung pada data yang kita akan olah. Seperti itu ya. Jadi Rang-Spearman untuk menganalisa data bebas dan tak bebas. Nah, contoh yang diberikan seperti ini. Analisa ini dilakukan dengan cara memberikan rank terlebih dahulu pada suatu kumpulan data ya. Jadi data itu ditabulasikan terlebih dahulu, setelah ditabulasikan diurutkan, kemudian di urutannya itu diberi susunan rank 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya seperti itu. Juga bisa seperti ini ya. Kemudian kalau ditempai sebuah data yang sama atau kembar itu ya, misalnya ini ada data 3, 4, 9, 10 gitu ya, maka posisi 3 dan 2 dan 3 itu kan sama, maka 2 dan 3 itu digabungkan, kemudian dibagi 2, sehingga nanti hanya ada ranking 1, 2,5, 4, 5, karena 2,5 ini mewakili 2 dan 3, ada 2 ya. Demikian pula kalau nanti ada 3 data yang sama. Jadi data yang sama itu digabungkan posisi data itu, kemudian dibagi banyaknya jumlah data yang ada. Misalnya posisinya itu di posisi 5 dan 6 ya, maka nanti akan ada urutan 1, 2, 3, 4, 5,5, 5,5, 7, 8, 9, 10 misalnya seperti itu ya. Jadi ini data diurutkan terlebih dahulu sesuai dengan posisinya. Nah, posisinya itu nanti bisa dilakukan dengan cara ascending ya, seperti ini kan ascending ya, dari kecil ke besar itu ascending, atau dibalik dari besar ke kecil descending seperti itu. Ini
deskripsi untuk penanganan data. Nah, kemudian hipotesisnya seperti apa? Hipotesa yang digunakan dalam melakukan analisa korelasi transparan ini sama seperti halnya pada analisa korelasi product person, yaitu ada kemungkinan H0, yaitu ketika koefisien korelasinya itu R itu sama dengan 0, yang tidak ada nilai positif dan negatifnya di 0. Kemudian alternatifnya ada korelasi itu S1, yaitu dengan korelasi korelasinya itu ya, koefisien korelasinya itu tidak sama dengan 0. Nah, tidak sama dengan 0 itu nanti bisa nilainya positif, bisa negatif ya. Kalau positif berarti setiap kali perubahan harga variabel bebas X diikuti dengan variabel tak bebas Y. Atau sebaliknya, kalau misalnya nilainya negatif, itu berarti setiap kenaikan harga variabel X diikuti perubahan penurunan variabel tak bebas Y. Jadi kebalikan arah ya. Jadi H0 ini merupakan korelasi antara dua variabel sama dengan 0 atau tidak ada korelasi. Sedangkan sebaliknya atau kebalikannya H1, yaitu menunjukkan korelasi antara dua variabel tidak sama dengan 0. Jadi H0 kebalikan H1 atau sama juga H1 kebalikannya H0. H0 tidak ada korelasi, H1 ada korelasi. Apakah itu korelasinya lemah, kuat, sedang, positif atau negatif? Ya, jadi ini statement dari hipotesa datanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, IK1A, 1C, 1E, ada pertanyaan? Halo, silakan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Ini suara saya jelas tidak ya? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Kontrol ya, kalau misalnya kurang jelas atau kurang kencang nanti bisa disampaikan supaya nanti lebih kena. Coba Anda perhatikan pula ketika saya sampaikan ini, kalau Anda perlu catat-catat, kalau enggak difoto dulu ya, nanti biar diulang lagi. Kemudian juga bisa dicatat hal-hal yang tidak paham, tidak jelas untuk ditanyakan. Baik, ini hipotesanya. Kemudian kriteria penolakan. Ini sama dengan seperti kemarin ya. Jadi uji statiknya itu menggunakan t-test atau uji T, statik uji T. Yaitu sebanding T hitungnya itu terhadap korelasi R dikalikan data, jumlah data dikurangi 2 dibagi 1 minus koefisien korelasi pangkat 2 di akar ya. Jadi akar 1 minus koefisien korelasinya pangkat 2. Nah, R ini nanti bisa dicari dengan menggunakan software atau bisa kita cari dengan menggunakan analisa yang kemarin kita sudah bahas ya. Di mana RS itu sebanding dengan, atau R koefisien korelasi itu sebanding dengan N dikalikan sigma X Y, yaitu sigma X itu artinya variabel X dikalikan variabel X dikalikan variabel Y ya, kemudian dijumlahkan, kemudian dikurangi sigma X dan sigma Y, sigma X kalikan sigma Y dibagi akar N sigma X X ya, sigma X pangkat 2 tepat X itu dihitung sigma X pangkat 2 itu artinya pada kolom X pangkat 2 jumlahnya itu ya, dikurangi kolom sigma X dipangkatkan 2 ya, kemudian dikalikan N sigma Y pangkat 2 atau sigma di kolom Y pangkat 2 dikalikan ya, tadi dikurangi sigma X di kolom X itu pangkat 2 ya. Jadi itu rumus untuk nilai RN-nya, R-nya ini ya, nilai R-nya ya, betul, nilai R. Kemudian T-nya mengacu pada formulasi ini, R dikalikan jumlah, dikalikan akar jumlah data minus 2. Kalau misalnya datanya 50 berarti dikalikan akar 48 itu ya. Kemudian di akar dibagi akar 1 minus R pangkat 2. Ini T hitung.
Nah, untuk menyimpulkan nanti H0 ditolak, itu bila memenuhi syarat, T hitung yang kita cari ini ketemunya lebih besar terhadap T tabel ya. T tabel kita mengacu pada kolom 5% bagi 2 atau 0,025 terhadap N-2. Jadi pada baris jumlah data minus 2, berarti pada baris 48. Ya. Nah, ketemunya berapa? Nanti kita bisa baca di tabelnya. Nah, kalau seandainya nanti ditemukan atau tidak ditemukan ya, N-2 48 karena 30 ke atas itu dianggap sama karena kecil sekali perbedaannya antara nilai di atas 32 dengan yang lainnya itu, maka kita ambil nilai yang paling besar ya di baris paling bawah itu. Kalau syarat yang pertama ini nggak dipenuhi, maka kita bisa menggunakan syarat yang kedua. Bisa juga ini syarat pertama dipenuhi. Nah, kalau syarat pertama sudah dipenuhi, maka tidak usah mengecek syarat yang kedua. Kalau ini tahu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa dapati terpenuhinya syarat pertama, ya. Kemudian disimpulkannya apa? Terima H1 atau tolak H0. Demikian pula ketika syarat yang pertama nggak ditemukan, kita cek ke syarat yang kedua. Apakah betul T0 itu lebih kecil dibandingkan T tabel? Biasanya kalau tidak dipenuhi yang pertama, dipenuhi yang kedua. Atau juga bisa tidak dipenuhi yang pertama, tidak dipenuhi yang kedua, berarti apa? Terima H0 ya. Terima H0 kan? Terima H0 berarti tidak ada korelasi. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, Eka 1A, 1C dan 1E. Untuk lebih meyakinkan dalam menentukan korelasi itu kita bisa menggunakan rumus ini ya. Nah ini, coba ini Anda copy atau Anda foto aja. Ini saya besar lagi ya. Nah ini formulanya untuk korelasi. Ini yang dimaksud dengan RXY atau R saja lah sama ya. N dikalikan sigma kolom XY, itu kolom yang paling kanan tuh ya, dikurangi sigma kolom X dikalikan sigma kolom Y. Jadi ini kalau dihitung di sini ya, sorry. Nah, ini misalnya ini kolom ya. Nah ini, jadi rumus tadi itu bisa dituliskan ya seperti ini ya. N itu berarti jumlah datanya itu misalnya ini ada berapa nih? Oh ini saya hitung ya, ini 1, 2, ini satunya saya hilangin aja nih. Ini 1, 2, ini dihitungnya per ini ya, per apa namanya? Sorry. Ya ini. Ini ada ini kebetulan 27 ya. Jadi 27 ini, maaf 26 ya. Dari sini kita hitungnya. Dari sini ke bawah. 2 ya ini. Ini 26 ya. 26 berarti N-nya itu 26 min 2 atau 24 ya. 24. Ya, 24. Jadi 26. Berarti ini kalau dimasukkan ke formulasi N berarti 26 min 2 berarti 24 itu. Sigma XY berarti sigma Y itu yang ini. Ya, yang ini sigma Y. Ya. Dikurangi sigma I dikalikan sigma Y, berarti ini dikalikan ini, dikurang N dikalikan ini ya, dikurangi sigma ini dikalikan ini, sigma Y X dikalikan sigma Y, dibagi akar N berarti 24 ya,
Kemudian dikalikan sigma X pangkat 2. Berarti kalikan sigma X pangkat 2 itu nih. Sigma X pangkat 2. X pangkat 2 dikurangi sigma I pangkat 2. Berarti 1447 di pangkat 2. Ya. Kemudian dikalikan N 24 dikalikan sigma Y ini kan. Maaf, sigma Y pangkat 2 ya. Berarti ini sigma Y pangkat 2, ini pangkat 2-nya. Sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Berarti 4234 pangkat 2. Kemudian hasilnya itu kemudian diakar. Hasil akar ini kemudian dipakai untuk bagi yang tadi yang kemarin kita sudah bahas seperti ini hasilnya. Ini nilai R ya. Nilai R itu berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Jadi kalau Anda mencari nilai R itu ketemunya lebih dari 1 atau lebih dari min 1, berarti ada yang keliru. Ya, ada yang keliru. Pasti nilai ini di bawah 1. Entah itu 1 positif atau 1 negatif. Untuk IK1A, 1C dan 1E ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya, paham ya? Sudah paham ya? Ya. Nah hasilnya itu kemudian kita gunakan untuk mengkomparasikan ya. Jadi tadi kan mencari nilai R, belum selesai. Dan dalam suatu analisa menggunakan software ya, di software ini selalu ditemukan nilai nilai R itu pasti di bawah 1 ya, di bawah 1. Tidak mungkin akan lebih dari 1. Ini contohnya nih ya, kemarin kita sudah kita coba ya. Ini salah satu saja ya contoh untuk kelas ini, kelas apa nih? Kelas A, C dan E ya. Coba saya cari untuk yang kelas A, C dan E. Kemarin kita sudah ini ya. Atau sudah mencari ya. Atau ini saya ambil data dari sini aja lah ya. Ambil data dari sini. Ini punya kelas apa nih? Kelas A ya. Ini punya kelas A. Ini data berat badan. Ini tinggi badan ya. Kemudian ini saya copy aja kemari. Nah, kemudian ini saya cancel dulu. Ini saya membuat variabel dulu. Variabelnya ini namanya X. X itu nanti maksudnya adalah variabel badan ya. Nomor X. Ini 0. Ini kemarin dibulatkan semuanya ya. Jadi tidak ada nilai tengahan. Ini maksudnya variabel berat badan. Nah ini ya. Ya, value-nya kosong, missing kosong, kolomnya sama 8 ya. Ini dibuat center aja. Nah, ini scale. Ya. Kemudian ini Y. Ini juga. Ini variabel tinggi badan. Nah, ya. Values isinya kosong, kalau 8 ini center, ini scale. Nah ini ya, udah. Kemudian saya pastikan di sini. Nah ini udah ya. Oh ya, kemarin itu ada pecahan aja nih. Ada pecahannya ya. Oh bulat semua ya. Sebenarnya bulat semuanya. Ya baik, bulat semuanya. Nah seperti ini. Nah ini hasilnya ini, kemudian kita analisa. Dalam analisa ini nanti hanya ketemu nilai korelasi aja ya. Nilai korelasi aja. Ada perhatikan yang saya olah ini bukan analisa ya, bukan analisa Ransperman, tapi analisa pertemuan person dalam rangka kita menjelaskan nilai korelasi ya. Jadi setelah data kita masukkan, kemudian kita pilih menu analyze, ini correlate, divariate ya, udah ya. Kemudian kita klik,
kedua variabel kita masukkan semuanya ke kolom kotak variabel, itu ya. Kemudian ini person, product person maksudnya option, saya kira tidak ada yang kita apa, atau kita mau cari input, cari apa, means dan standar deviasinya kalau mau cari, kalau enggak kita ketikkan. Nantinya stylenya enggak usah ya, cukup ini aja. Ini fokusnya kita mencari nilai konsentrasinya. Ini sudah ketemu 0,633. Ini menunjukkan adanya korelasi signifikan pada level 0,01. Ya, jadi ini ketemu hanya R saja yang di apa namanya, yang di SPSS ini. Nah untuk T tinggal dimasukkan saja angkanya ya. T-nya sama dengan 0,633 dikalikan akar 26 min 2 dibagi akar 1 minus 0,633 pangkat 2. Ketemu T ya. Nah ketemu T itu adalah T hitung. Kemudian kita komparasikan dengan T tabel. Ya, sudah ketemu ini. Baik, saya teruskan untuk kalkulasi Spearman ini ya. Nah, ini sama persis kriteria penolakannya untuk H0, T0, T alpha per 2, itu T alpha per 2 berarti pada kolom kalkulasinya 5% per 2 berarti 2,5% atau 0,025. Pada kolom N-2 berarti pada kolom data minus 2. Kalau datanya 50 berarti pada kolom pada baris 48 ya. Kalau datanya 26 berarti pada baris ke 24. Nah, sekarang baru kita lakukan uji komparasinya ya. Ini mudah-mudahan sudah ada belum ya? Nah, responden. Nah, ceritanya data ini dikumpulkan terhadap 15 orang dalam memberikan penilaian ya, penilaian terhadap 2 masakan lah misalnya itu ya. Nah, nilai masakan itu dibagi menjadi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya sangat tidak enak ya, tidak enak, cukup, kemudian enak, sangat enak seperti itu misalnya ya, contohnya seperti itu. Atau juga bisa penilaian terhadap seseorang pada kriteria kinerja ya. Misalnya kriterianya itu sangat buruk, cukup, kemudian baik, sangat baik misalnya seperti itu. Jadi ada kriteria-kriteria seperti itu, sehingga kalau Anda perhatikan responden seorang ini yang memberikan penilaian terhadap 2 orang itu nilainya berkisar antara 1 sampai dengan 5 ya. Nah di dalam analisa ini kan kita nanti nggak perlu mengurutkan urut dari kecil ke besar, tidak perlu ya, masukkan data sembarang itu ya, kemudian baru kita analisa ya. Coba ya kita cari datanya, mudah-mudahan masih ada untuk contoh analisa rang Spearman ya. Ya, mudah-mudahan ini masih ada datanya. Mungkin ada pertanyaan dulu sambil saya cari datanya nih. Halo, IK 1A, 1C, 1E. Mungkin ada pertanyaan. Halo, IK 1A, 1C, dan 1E. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Paham ya jenis data ya. Jadi jenis data rang Spearman itu kriterianya datanya itu berordinal atau ada tingkatannya. Ya. Mudah-mudahan nanti ada rang Spearman. Ya, ada rang Spearman. Mode konversi juga ada. Kita cari saja rang Spearman. Dan ini cocok datanya ya. Oh ini
waktu lalu saya minta untuk mahasiswa tahun lalu ya, saya minta untuk memberikan penelitian terhadap mata kuliah pemrograman dan algoritma, ya, dengan kriteria 5 itu sangat suka, ya, mungkin nilainya A nih ya, kemudian 4 itu suka, kemudian 3 cukup, yang 2 tidak suka, yang pertama sangat tidak suka, misalnya seperti itu. Ini sama ya, pemrograman dan algoritma. Ini saya suruh membandingkan antara keduanya nih. Nah, kemudian mereka memberikan penelitian terhadap kedua mata kuliah itu, pemrograman dan algoritma. Ini bisa juga dilakukan seperti itu. Ini contoh ya. Untuk variabel X, Y-nya bebas ya, bisa pemrograman yang X atau pemrogramannya yang Y ya, ini bebas. Kita coba ya untuk analisa kedua ini contoh yang ini ya, contoh yang sudah jadi saja dulu, nanti setelah itu bisa membuat contoh real dari Anda, dari kelas Anda misalnya. Anda bisa memberikan penilaian pada apa saja, pada mata kuliah boleh ya, kemudian pada pada kegemaran ya, atau hobi juga bisa ya, hobi yang general ya, misalnya game atau nonton film ya, itu kan hampir mirip ya. Nanti diminta untuk memberikan penilaian antara game dan film itu dengan kriteria 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Anda memberikan nilai berapa? Nilai 1, memberikan 2, 3, 4, dan 5 ya, misalnya seperti itu. Ini contoh dulu ya, pemrograman dan algoritma kita analisa sama seperti kemarin ya, analisanya analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian masukkan keduanya nih ya. Yang ini tidak dimasukkan karena ini bentuknya bukan bentuk numerik ya, jadi yang bisa dimasukkan di sini adalah data variabel numerik. Kalau nanti ini dimasukkan harus diubah dulu ke dalam bentuk numerik. Nah seperti ini masuk, kemudian yang di checklist adalah yang adalah ini ya, yang personnya di-HP-kan. Demikian pula yang maaf, yang kita bahas adalah Rangsperman ya, dari sebelah kanan sendiri. Nanti yang berikutnya Tau-Kendall. Nah kemudian kita analisa ya, fokus kita adalah mencari nilai di sini ya, mencari nilai nilai korelasi. Kemudian kita klik, nah kita klik, kemudian hasilnya nih minus ya, betul ya, ini ya, minus 0,26 ya. Ini hasilnya minus 0,6. Dari sini tidak menunjukkan adanya adanya tanda titik pangkat 2 ini yang menunjukkan adanya korelasi. Nah, ini kalau tidak menunjukkan adanya korelasi, hasilnya dimungkinkan tidak ada korelasi. Tapi tidak ada korelasinya ini sepertinya negatif ya, sehingga ketika pemrograman itu naik, algoritmanya turun, atau sebaliknya algoritmanya turun, pemrogramannya naik. Nah ini ketemunya 0,26 ya. Ini kalau Anda masukkan juga bisa nanti. Kalau mau ingin bukti berapa hasilnya itu, bisa masukkan di sini ya. Nah ini sebagai variabel X, ini Y, kemudian X pangkat 2, Y pangkat 2 ya, atau tinggi badan, ini ya. Oh yang tadi mana ini? Oh tadi yang ini ya. Oh, tadi kita pakai yang ini, tapi masuk kemari di bawah nih ya. Nah ini kemudian saya tengahkan. Nah ini ya, ini bagi variabel X, ini variabel Y, ini yang Y, ini X pangkat 2, ini Y pangkat 2, ini Y, saya tinggalkan Y.
Kemudian kita masukkan perpangkatannya ya. Ini adalah pangkat 2 dari ini. Ya. Kemudian di sini pangkat 2 dari ini. Ya. Pertama nih. Kemudian ini perkalian dari ini. Kalikan sebelahnya. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini kita copy. Masukkan. Nah, kemudian masing-masingnya ini ya kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Ini ketemunya. Kemudian kita kopikan kemari. Nah, ini yang kita cari nanti ya. Yang kita hitung nanti. Ya, ini ya. Nah, kemudian kita baru cari R. R-nya itu kalau kita cari ketemunya minus 0,026 tadi ya. Jadi kita cari R-nya. Kita cari R-nya. Cari R-nya gini ya. R-nya. Masih ingat rumus R-nya? Halo, jika 1A, 1C dan 1E. Ingat R-nya. Cara mencari R. Halo. Jika 1A, 1C dan 1E. Masih ingat rumusnya? Insya Allah, Pak. Ya. N-nya berapa N-nya nih? N-nya berapa ya? Sorry. 1, 2 ya. Oke. N-nya 22 ya. Ini 22. N-nya 22 berarti berapa tuh? Ya. 22 dikalikan berapa? Halo yang ingat? N-nya dikurangi 2 dulu, Pak. N-nya bukan ini ya. Ini mencari R ya. Sorry, ya betul ya. Ini mencari R dulu ya. Mencari R. Setelah mencari R ketemu mencari T. R-nya gimana R-nya? Kalau tidak salah N dikalikan X dikali Y, Pak. Ya, betul ya. Jadi 22 kalikan apa? Ini simanya ya. Sima XY ya. Iya, Pak, jumlah X. Ya, dia 379. Nanti kalikan angka apa ini sama saya. Sorry. Ini ini saya tandai dulu. Nah, ini tekan ini. Keliru. 22, sorry. 22, N itu 22 ya, dikalikan ini. Nah, ini. Ya betul ya. Terus dikurangi X Y kuadrat. X Y kuadrat. X Y kuadrat. Ini ya. Rumusnya ini saya tunjukkan lagi ya biar ini loh. Nah, ini loh. Bukan belum pakai kuadrat ya. Ini masih pakai X Y kalikan Y, sigma X kalikan Y. Berarti ini. Tadi mana nih? Yang ini ya. Nah, yang ini ya betul. Ini berarti ini sigma X ini kalikan ini. Ya, gitu ya.
4. Nanti sudah ada ini baru pembilangnya ya, baru pembilangnya. Kemudian penyebutnya akar n dikalikan n ini berapa tadi? 22 ya, 22 dikalikan ini ya, X pangkat 2 nih. Nah ini betul ya, dikurangi ini pangkat 2. Nah ini tahap awal ya, ini di hasilnya ini ditandai tukul dulu. Kemudian dikalikan ini 22 dikalikan ini sigma F2 dikalikan Y, sigma Y pangkat 2 ya, ini dikalikan sigma Y pangkat 2 tuh nih. Terus dikurangi sigma ini pangkat 2. Nah ini hasilnya ini di akar ya 0,5. Sorry, ini ada pangkat yang keliru kali. Kalau enggak, pangkatnya nanti belakang aja ya. Ini kadang-kadang salah nih. Ini dulu, ini di akar, betul ini ya. 22 dikalikan X pangkat 2 sigma X pangkat 2 berarti ini ya 344. Kemudian dikurangi X pangkat 2. Ini kok banyak banget nih. Coba. Mohon maaf. Ini kira-kira banyak kan kenapa? Itu yang Y kuadrat di G. Itu salah Pak. Itu F52 kan X kuadrat. Atau gini aja lah. Ini saya tuliskan ini angka saya. Pakai angka saya. Pakai angka aja 22. Betul ya, 22 dikalikan. Nah, 22 N dikalikan sigma X pangkat 2. Dan ini ya 344 ya, 344 itu ya. Halo, betul ini? Dikurangi 86 pangkat 2. Nah ini ya, betul ya. Ini rumusnya nih, saya tuliskan lagi, saya tunjukkan lagi. Nah ini, sigma I pangkat 2 artinya di kolom X pangkat 2 dikurangi kolom X sigmanya itu pangkatkan 2, gitu ya. Cocok ya, sudah ya? Iya Pak. Betul lah. Nah, ini bagian pertama. Bagian pertama, bentar, ini bagian pertama seperti ini. Ya, bagian pertama ini ya. Kemudian hasilnya itu nanti dikalikan ini. Nah, setelah itu diakar. Setelah itu diakar maksudnya. Nah, ini ya. Nah, ini bagian yang pertama dikalikan. Ini juga di 22 kalikan Y pangkat 2 ini ya 344 berapa tadi? Y 433 ya, 433 kurangi 97 pangkat 2 97 pangkat 2 berapa ini
Nah ini ya, ini belum diakar ya, ini belum diakar, ini baru diakar, ini baru diakar, sorry, akarnya ini 0,5. Ini ya, kemudian hasilnya ini adalah ini dibagi bawahnya ini. Nah, berapa? 0,208 sekian ya. Coba Anda komparasikan dengan yang tadi ini, jadi 0, berapa tadi? 0,26 ya. 0,026 ya. Yang di sini 0,28 ya, hampir sama lah ya. Ya mungkin ada pembulatan itu ya. 0, bisa dituliskan minus 0,02 gitu ya, 0,02 lah ya. Kalau dinaikkan lagi ya bisa 0,03 juga bisa ya. Tapi mendekati seperti itu. Jadi intinya adalah minus 0,02 sekian itu ya. Kalau diambil 3 digit 0,02. Kalau mau dibelakang ya bisa lah 0,03. Ya, halo? 3 A, C dan E, paham belum? Halo? 3 1A, 1C dan 1E, paham belum? Halo, mau infonya? Untuk IK 1A, 1C dan 1E, sudah paham belum ya? Insya Allah Pak, Sudah ya, kalau belum paham tanya ya, atau disampaikan ya. Ya sudah teman-teman belum masuk, ini terlambat banget ya. Ya, silakan mungkin kalau ada yang belum paham bisa disampaikan. Jadi dalam analisa SPSS kita temukan 0,026 ya. Dalam hitungan kita dapatkan 0,028 kalau nggak salah ya. Nah, ini bisa juga pembulatan yang diabaikan beberapa angka di belakang koma itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mencari nilai T-nya ya. Kalau Anda perhatikan di sini tidak ada tanda adanya korelasi ya, tidak ada tanda bintang-bintang itu ya, angka bintang ya. Nah, apakah betul kalau tidak ada korelasi? Ya kita bisa uji dengan menggunakan suatu persamaan. Ini kan kita sudah ketemu nilai R-nya. Kemudian cari nilai T. T sama dengan R dikalikan akar N min 2. Berarti minus 0, ini ya, saya tuliskan ya. Sama dengan, ini saya masukkan aja. Minus dikalikan ya. Akar 20 minus 2. 22 ya, berarti akar 20 ya. Akar 20. Nah ini kemudian dibagi akar 1 minus 1 minus ini. Nah ini diakar ya, diakar 0,5. Nah ini baru nih. Ini kalau pakainya minus, pakai angka saya ini agak bingung pakai angka saya. R minus 0,028 ya, terserah, dikalikan 20 akar min 2 ya. Min 2 itu kan 22 dikurangi 2, 20. Betul ya, akar 20.
Ini pada bagian pembilang, kemudian penyebutnya. Ini saya cari sekalian ya. Sekalian dibagi 1 akar 1 minus, atau minusnya 2 kali ya, minus 0,8 di akar. Ini salah atau gini ya, saya cari pembilangnya dulu. Pembilangnya dulu, kemudian ini penyebutnya. Ini penyebutnya 1 kurangi dalam kurung minus 0,28 berapa ya, 0,28 di akar 5. Hasilnya ini di akar. Sorry, ini angka 2 ya. Sorry. Ini pangkat 2 bukan di akar. Nanti hasilnya dipangkatkan 2. Nah, ini 1 minus ini akar setengah. Satu minus itu kemudian akhirnya di akar itu lah nih. Oh, ada salah tanda ya. Atau ini saya kurangkan dulu. Ini 1 minus angle 1 minus akarnya. Sorry. Nah, ini ya. Nah, ini kemudian hasilnya di akar. Nah, kemudian hasilnya ini selisih antara ini. Nah, ini dibagi ini. Nah, coba Anda perhatikan. Minus 0,125 sekian itu ya. Nah, 0,125 itu kalau Anda perhatikan di dalam ring ya, di dalam ring ini itu sangat lemah sekali. Bentar ya, saya tampilkan di sini ya. Yang paling akhir ya. Oh ya. Nah, ini coba nih. Dia berada di sini. Ini sangat rendah sekali. Karena 12, sekian ya, itu artinya tingkat hubungan dari kedua variabel yang diuji sangat rendah sekali. Mendekati tidak ada korelasi. Makanya di dalam hasil analisa software SPS tadi tidak ditandai dengan tanda bintang 2. Ya, tidak ditandai tanda bintang 2. Nah, sebenarnya kita belum selesai untuk menunjukkan nilai R sebesar itu, karena determinasinya itu kan sebenarnya pangkat 2 dari R-nya itu ya. Ini coba koefisien determinasi ini yang menentukan nilai nilai kekuatan. Jadi kalau misal nilai determinasinya itu mendekati harga ini ya, harga 1 maka kuat, kalau kurang berarti rendah. Nah, sekarang kita uji nilainya ini. Nilai ini ya, nilai determinasinya ini. Nah, ini kita pangkatkan 2. Nilai determinasi koefisien. Ini pangkat 2. Pangkat 2. Nah, coba Anda perhatikan. Ini nilainya 1,5% ya. Dari mendekati 0. Jadi nilai nilai determinasi koefisien determinasi itu pangkat 2 dan nilai R ya sangat rendah sekali. Jadi kalau
ini berapa nih? 0,015 artinya 1,56% ya. 1,5% itu kalau dilihatkan di sini, itu sangat rendah sekali. Masih di bawah, ya di bawah 1 lah, itu mendekati 0 ya. Jadi sangat rendah sekali. Tidak ada korelasi ya kesimpulannya. Oh, jika 1A, 1C, 1E paham enggak ya? Nilai apa namanya? Nilai koefisien determinasi itu pangkat 2 dari nilai R. Jadi tadi nilainya R-nya kan 12 sekian persen ya. Itu kalau dipangkatkan 2 sebagai nilai koefisien determinasi, itu yang nanti menunjukkan tingkatan hubungan antara variabel X dan Y. Jadi di antara 0 sampai dengan 20% itu sangat rendah. Tadi ketemunya 1, sekian persen. Ketemunya ini berapa persen nih? Ketemunya ini sama dengan 1,5% ya. 0,15 itu artinya ini sangat rendah sekali. Nah, ini sangat rendah sekali. Nah, ini ya. Nah, ini sangat rendah sekali. Padahal yang masuk kategori sangat lemah itu antara 0 sampai 20. Ini 1,05. 1,5 berarti sangat rendah sekali. 0,015 sekian atau sama dengan 1,5%. Jadi sangat rendah sekali, dan itu disimpulkannya tidak adanya korelasi di antara keduanya. Nah, sekarang butuhnya apa di dalam tabel? Nah, sekarang kita butuhkan di tabel ya. Ini dalam analisa ditunjukkan nilainya 1,5%. Nah, sekarang kita lihat di T-nya ini. Sorry, ini apa nih? Ini nilai T-nya ini tadi ya. Ini nilai T-nya ya. Kalau nilai korelasinya ini, determinasinya, ini sorry, ini nilai determinasinya atau sama dengan, sorry. Yes. Ini dari R ya. Ini dua. Rendah sekali nih, malah rendah banget ya. Ini berapa persen nih? 0, ya. Mendekati 0 ini, mendekati 0. Ini tadi nilai T, sorry, ini nilai T ya. Nilai T ini, sorry. T. Kemudian, nah kita buktikan apakah nilai ini lebih kecil, lebih besar dibandingkan nilai T tabel ya. Ini 125 ya, 0 minus 0,125. Kita lihat di sini di apa namanya, di persamaan ini. Nah, di persamaan ini ya. Oh, ini. Nah, ini. Coba Anda bandingkan nilainya itu. Tadi mana tadi? Nah, ini ya, coba ketemunya tadi minus ya, minus 0,125 lebih besar dibandingkan, apakah lebih besar dibandingkan di tabel? Ya, kita buktikan apakah itu sama dengan apakah itu memenuhi persamaan T0 lebih besar dengan T tabel. Nah, sekarang lihat di T tabelnya nih. T tabelnya kita buka dulu tabel distribusinya ya. Tabel distribusi frekuensinya kita buka, kemudian kita lihat hasilnya. PDF distribusi frekuensi. Coba ini kita buka.
tabel distribusi, Anda juga bisa lihat di tabel distribusinya itu. Nah, kita lihat di bagian t-test ya, di tabel ini t-test, ini z-test. Nah, ini t-testnya ini. Nah, ini saya besarkan lagi. Tadi datanya pada baris ke-20 ya. Ini kolom 0,025 pada baris 20. Nah, ini. Nah, apakah betul T hitung lebih besar dibandingkan T tabel? Ternyata tidak memenuhi syarat. Ya. Yaitu minus 0,125 sekian lebih besar dibandingkan 2, nggak terbukti kan? Nah, kemudian lihat di bagian berikutnya. Syarat yang kedua, apakah memenuhi syarat minus T hitung lebih kecil dibandingkan minus 0, sekian? Tidak terbukti. Berarti dengan apa? Terima H0 telah 1 atau tidak ada korelasi, gitu ya. Halo, IK 1C1E ada pertanyaan? Izin tanya Pak. Ya, silakan. Tadi itu bisa mengetahui terdapat pada kolom 0,25 tadi dari mana ya Pak? 0,25 itu syarat kita pakai kolom 0,025 secara default ya. Koefisien korelasi yang menggunakan analisa ini menggunakan standar 5%. Jadi standarnya 5%. Jadi kalau tidak diketahui koefisien korelasinya itu berapa persen, maka kita pakainya 5%. Nah, kebetulan di sini tidak ada ketentuan koefisien korelasinya itu berapa persen. Nah, kalau tidak diketahui toleransi kesalahannya berapa persen, maka kita ambilnya 5%. Nah, 5% itu sebagai nilai koefisien korelasi default. Nah, di dalam tabel ini atau dalam kriteria penolakan ini kita mengacu pada tolak A0 bila memenuhi syarat ini. T0 lebih besar dibandingkan T tabel. Ya, tolak A0 bila mana T hitung, T0 itu T hitung ya, itu lebih besar dibandingkan T tabel. Kalau itu tidak dipenuhi, maka kita bisa melihat syarat yang kedua, apakah betul T0 itu lebih kecil dibandingkan minus T tabel. Nah, kita tadi lihat T tabelnya itu sekitar 2, sekian itu ya. Ya, betul ya, setengah ya. Nah, kalau Anda perhatikan di antara kedua pernyataan T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, maka tidak dipenuhi kan? Ya, tidak dipenuhi kan? Kan minus 1, sekian tadi ya, itu lebih besar dibandingkan T tabel. T tabelnya kan lebih besar. Betul ya? Maka tidak terbukti bahwa T0 T hitung itu lebih besar dibandingkan T tabel. Kalau ini nggak dipenuhi ya, kita bisa menggunakan yang kedua. Apakah T hitung yang minus tadi itu lebih kecil dibandingkan minus T tabel? Ya, dipenuhi kalau yang ini ya. Ya, dipenuhi tidak? Kalau sudah perhatikan tuh. Kita kembali kemari ya. Kita kembali ke sini. Nah, ini. Coba Anda perhatikan. T-nya hitung itu ketemunya 0 minus 0,125 lah ya. Ini T hitung. Kemudian T tabelnya tadi sudah dihitung. T tabelnya tadi sudah diundang tadi ya. Nah, ini coba 2,08 sekian. Ditulis saja ya, ini ya, copy saja nih, saya kopikan sini. Nah, coba dipenuhi atau tidak dipenuhi. Nah, sini. Nah, sini ya. Coba tolak A0 bila mana ini lebih besar. Ini besar, lebih kecil ini. Nah, lebih besar. Atau ini ya, ini ya. Ini lebih kecil
lebih kecil dibandingkan minus ini. Nah ini, coba Anda perhatikan di antara keduanya ini. Ini saya buat gini saja, saya besarkan ya, supaya nanti lebih jelas. Nah, coba tolak A0 bila memenuhi syarat ini. Ini saya buat saja. Saya buat. Ini saya kasih jarak. Sorry, ini saya kasih jarak ya. Oh, enggak mau. Ya udah, ini aja. Ya, coba. Coba ini tolak A0 bila minus itu, ini tolak tidak ini? Tolak A0 bila T hitung lebih besar dibandingkan 2,086. Tolak tidak nih? Tidak, Pak. Tidak. Kalau ini tidak, berarti silang ya. Silang. Nah, silang. Kemudian kalau yang ini? Diterima. Ya, terima nih ya. Ini betul-betul sebelah kiri lebih kecil dibanding sebelah kanan, betul enggak? Salah juga. Halo? Gimana nih? Salah, Pak. Salah. Salah juga ya. Nah, salah juga. Yang atas salah benar. Minus sekian. Tolak A0 artinya terima 1 ya, atau terima 1 tolak A0 itu. Ya. Gimana? Minus lebih besar. Ini sebenarnya apa namanya? Yang atas itu lebih besar. Sorry. Ini apa nih? Yang ini. Tolak A0. Tolak A0 itu artinya terima 1. Tolak A0 terima 1 berarti ada korelasi. Terima 0 tolak 1 berarti terima 0 tolak 1 berarti tidak ada korelasi ya. Jadi Anda bisa menyimpulkan di dalam hasil yang kita olah tadi ketemunya seperti ini ya. Sehingga kalau dilihat dari hasil yang tadi diolah menggunakan software SPSS ya, di sini minus 0,026 ya. Ini tidak ada korelasi di antara kedua variabel yang kita uji ya. Itu hasil analisa yang barusan kita olah terhadap data mahasiswa dalam memberikan penilaian terhadap mata kuliah pemrograman dan algoritma ya. Tadi ini pemrograman dan algoritma yang kita pakai tadi. Jadi pemrograman dan algoritma. Jadi kalau dijumulkan dari kedua variabel ini seperti tadi itu ya. Jadi dari hasil yang ini ya, dari hasil apa ya? Dari hasil nilai korelasi minus 0,026 terima 0 tolak 1 atau tidak ada korelasinya. Itu ya. Ada pertanyaan? Halo? Jika 1A, 1C, 1E. Ada pertanyaan? Halo 1A, 1C, 1E. Ada pertanyaan enggak? Insya Allah tidak, Pak. Sudah ya? Sudah paham ya? Jadi kita bisa melihat dari hasil di softwarenya itu sebagai referensi untuk mendapatkan gambaran nilai R. Ya, walaupun ada pembulatan yang tidak sama persis ya. Kalau Anda perhatikan tuh, itu semakin banyak bilangan digit di belakang koma tuh sepertinya agak kurang pas kalau kita ambil dari 3 digit ya. Kalau diambil 3 digit itu ada perbedaan nilai. Tapi kalau Anda ambil 2 digit, saya kira nanti hampir sama lah ya. Misalnya 0,02 sekian, 0,02 sekian dibelakang menjadi 0,2. Ya itu nanti mungkin ada kesamaan nilai itu. Ya. Nah untuk contoh real yang lain,
Anda bisa saja mencari kriteria penilaian terhadap suatu permainan ya, atau game lah ya. Game dikomparasikan dengan melihat film ya, game dan melihat itu kan bisa, atau game dengan melihat YouTube lah ya. Ini yang saat sekarang lagi ngetren kan, mahasiswa tuh suka main game atau juga bisa melihat YouTube ya. Sekarang kan banyak hiburan di YouTube ya. Game itu juga hiburan kan. Nah ini kan hampir mirip. Nah sekarang tinggal dibuat kriteria penilaian saja untuk nilai 1 misalnya sangat tidak suka ya. Ini saya buatkan gini ya. Misalnya saya buat kriteria penilaian. Kriteria penilaian itu bisa dibuat 1 sampai 5. Misalnya nih game, ini YouTube atau film lah ya, YouTube. Nah, ya. Main game dan main YouTube ini kan anak sekarang kan suka seperti itu ya. Nah, kriteria penilaiannya misalnya dibuat 1 sampai dengan 5 ya. Misalnya nih sangat suka. Nah, ini saya buat ini sangat suka. Sangat suka, terusnya apa? Suka ya. Sangat suka. Ini sedang saja, artinya ya, di antara keduanya ya, sedang. Cukup suka. Oh ini sangat suka sekali ya, sangat suka sekali ya. Sangat suka. Suka. Cukup suka. Cukup suka. Nah, ini ya. Nah, ini kriteria dibuat 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti ini. Nah, ini sekarang tinggal dibuat klasifikasi aja ya. Ini nama anak 1, 2, 3 seterusnya, kemudian memberikan penilaian ini. Kalau misalnya sangat suka, kasih ini 5 ya. Kalau YouTube juga suka ya kasih 5 itu misalnya. Jadi sama-sama suka antara keduanya ini. Ya. Nah, misalnya nih ya. Nah, ini Anda bisa memberikan penilaian terhadap ini kedua kriteria game dan YouTube. Game itu permainan, kalau YouTube itu film ya, seperti itu. Nah, film itu macam-macam, film hiburan, ilmu pengetahuan, olahraga dan sebagainya. Contohnya ini ya, ini misalnya namanya Andi misalnya, dan seterusnya lah ya, sampai dengan nanti. Nah kemudian setelah itu dibuat kriteria seperti yang tadi itu. Nah apakah ada korelasi di antara keduanya ini, antara orang bermain game dan YouTube melihat film ya. Ini contoh real ya. Nah kalau kamu ingin mengetahui apakah ada korelasi transferman di antara game dan YouTube terhadap teman-teman musuh kelas, Anda bisa memberikan ini penilaian-penilaian terhadap ini ya. Sangat tidak suka. Ya intinya 5 kriteria ini ya. Bisa juga tidak suka main game seperti 1 ya. Misalnya ini misalnya Budi ya. Ini tidak suka main game. Nah, tapi suka lihat YouTube misalnya 4 ya, streaming. Atau mungkin ini apa?
Ya, Cinta misalnya. Cinta ini game cukup, YouTube sangat suka, seperti ini misalnya. Nah setelah itu kemudian dianalisa seperti yang tadi ini. Ya ini juga Y atau sebaliknya bisa sama aja lah ya. Itu. Nah inilah analisa korelasi Rangsperman yang pada intinya analisa Rangsperman ini adalah melakukan analisa terhadap variabel X dan Y, di mana kedua variabel itu memiliki tingkat ordinal atau tingkatan ya. Kemudian kita bisa olah. Ini game dan YouTube ya. Bisa juga masakan ya. Misalkan misalnya rendang dan gudeg misalnya. Bisa juga itu dianalisa. Atau sambal goreng dan opor ya misalnya seperti itu. Ya, bisa kan? Sambal goreng dan opor ya. Atau sop dan gulai misalnya seperti itu. Ini bisa juga dibuat tingkatan-tingkatan seperti itu, kemudian dianalisa apakah ada korelasi di antara kedua variabel yang kita uji. Jadi real ya. Nah data yang Anda olah, isikan di kelas Anda tidak menjamin sama hasilnya dengan yang diolah di kelas satunya lagi. Ya pasti nih ya. Karena masing-masing itu kan bisa dari latar belakang daerah kesukaan di waktu kecil sampai dengan dewasa sekarang itu di mana hidupnya. Misalnya Anda di Jawa Tengah, barangkali gudeg, sambal goreng, opor itu suka. Tapi kalau misalnya di Jawa Barat mungkin kurang ya. Karena sukanya sayur-sayuran misalnya seperti itu. Kemudian kalau ini disajikan pula di daerah Sulawesi, Kalimantan, Papua juga beda lagi hasilnya. Ya, jadi ini masing-masing punya cita rasa yang berbeda-beda. Juga bisa ini apa namanya warna ya, warna baju ya. Misalnya ada yang suka warna putih, ada yang suka warna hitam, ada yang suka warna biru, abu-abu dan sebagainya. Kemudian jenis baju ya, misalnya ada yang suka batik ya, tapi ada juga yang suka polos ya. Jadi ini banyak lah yang kita bisa berikan penilaian atau kriteria. Baik, mungkin ada pertanyaan untuk IK 1A, 1C dan 1E. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Alamat daring. Ini saya buatkan ini ya, tempat untuk presensi. Anda isi saja dasar dirinya yang sudah hadir. Oh ya sudah. Silakan untuk Anda yang akan mengisi data hadir bisa diisi data hadirnya. Ayo silakan. Untuk Anda yang belum paham bisa disampaikan. Halo, IK 1A, 1C, 1E. Halo, IK 1A. Saya absen aja dulu ya. Ini Arina ada, halo? Arina ada? Arina sana. Ini kelas apa nih? A, B, C atau E nih? Halo Arina. Arina ada, Arina? Antonia. Halo, Antonia ada? Ika. Antonia ada? Tidak ada ya? Arina ini juga. Dani? Ada Dani? Ada, Pak. Ada ya. Ini IK apa nih? IK 1 apa 1? 1A, 1C, 1E? Saya 1E, Pak. 1E ya, oke. Daris ada Daris? Ada, Pak. Ada ya. 1A, 1C, 1E? 1A. 1A. 1A nomor 5 siapa ya? 1A nomor 5. Halo, mohon infonya 1A nomor 5 berapa ya? Siapa ya?
Mas Daris tahu? Nomor 5. Halo, Mas Daris. 1A ya? Iya Pak, benar Pak. Nomor 5 siapa ya? Nanti saya cek aja ya nomor 5 ya. 1A nomor 5 nanti belum selesai, sudah output tanpa izin ya. Baik, saya teruskan aja. Devina ada? Devina? Ada Pak. 1A, 1B, 1E, 1 apa nih? Halo Devina. 1A ya. Iya Pak. Iya. Dian Rahma. Dian Rahma ada? Halo Dian Rahma? Ada Pak. Ya, 1A, C atau E? 1C. 1C ya, oke. Dinar. Mohon maaf Pak, yang Ya. tadi bentar. Stop. Apa ya? Halo, siapa ini? Divario. Saya teruskan saya. Dinar. Yang apa NIM nomor absen yang 5 itu Ardi Yahya Pak. Kenapa tadi kok keluar? Nggak tahu ya? Gimana? Tadi rame Pak. Enggak, dia tadi kan out tanpa izin. Baik, saya teruskan. Maaf Pak, tadi jaringannya putus, Oh, putus. keluar sendiri. Iya. Oh, harus balik ya. Kemudian Dwiria. Halo Dwiria. Iya Dari- Pak. Ya kah? A, C atau E? IKA. 3A ya. Febri Ardana. Ada Febri Ardana? Halo Febri Ardana? Febri? Oh enggak muncul ya, rusak ya linknya. Hana, ada Hana? Ada Pak. Ada Dari Kalpika 1A. 1A ya. Ini tidak dikasih kelas jadi agak susah nih ya. Yang ini sudah ada nih. Roizan 1C. Ada? Roizan? Halo Roizan. Halo Roizan. Roizan 1C enggak nyambung ya. Roizan 1C. Abdurrahman. Abdurrahman ya 1A ya. Halo Abdurrahman. Iya Pak. Abdurrahman ada ya 1A ya. Adisti 1A ada? Ada Pak. Ada, oke. Ardi 1A ada? Oh ini masuk lagi. Iya Pak, tadi jaringannya Oh, putus. ya, oke. 1A lagi, Linda Ayu. Halo Linda Ayu. Iya Pak. Ada ya, 1A ya. Muhammad, siapa nih? 15 nih. Halo Muhammad. 1A, nomor 15. Muhammad. Ada orang ya? Halo Muhammad. Ya, Muhammad. Nomor 15 1A. Nah nyambung ya. Rifka Anggun 1A. Ada ya. Tasya 1A. Ada ya. Ada Pak. Ya baik. Vina 1A. Ada Pak. Oke. Melina 1C. Ada Pak. Ada, oke. Ahmad 1C. Ahmad 1C ada? Hadir. Oke. Atala Naufal 1C. Ada Pak. Ada. Dani Tegar 1C. Hadir Pak. Oke. Kusul Nurma 1C. Ada Pak. Ada. Ada. Ya baik. Muhammad Hafiz siapa nih 1C. Nomor 16. Halo. Halo Muhammad. Muhammad Hafiz. Hafiz siapa nih? Halo nomor IK 1C nomor 16. Hadir Pak. Hafiz. Hadir. Oke. 19 Rafisa Zidan 1C. Ada Pak. Rafisa. Oke. Hadir Pak. Ya oke. Salitsa Syifa 1C. Ada Pak. Ada ya. 1C Ajeng Dwi.
Ada, Pak. Oke. Ali Ahmad 1C. Saya Pak, hadir Pak. Ya. Vira Nurhaliza 1C. Hadir, Pak. Baik, Loke Mumpuni 1C. Hadir, Pak. Ada ya. Setia Dwi 1C. Hadir, Pak. Oke. Wahyu Widi 1C. Halo. Setia Widi datang ya. Ahmad Zakaria 1E. Hadir, Pak. Oke. Anggia Dia 1E. Halo Anggia Dia. Wahyu Widi ada ya, Wahyu Widi ya. 1C ada Wahyu Widi. Hadir, Pak. Oke, Wahyu Widi. Ahmad Zakaria, Anggia Dia 1E. Anggia Dia. Anggia Dia ada. Anggia Dia. Anggia Dia. Enggak hadir ini ya. 1E. Dimas Fauzan 1E. Ya. Fadil Ariski 1E. Hadir, Pak. Ya. Imron Asidiki 1E. Halo, Asidiki Imron. Imron Asidiki 1E. Enggak hadir ya. Muhammad siapa nih? 1E nomor 15 tadi sudah ya. Oke. Muhammad nomor 16 1E. Hadir, Pak. Hadir. Ridwan. Hadir, Pak. Hadir. Oke ya. Triana Salsabila. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke. Yusuf Taqiyuddin 1E. Hadir Ada ya. Yuyina. Hadir, Pak. Hadir. Restu 1E. Hadir Pak. Restu Alam, oke. Ivana Intan. Kelas apa nih? Hadir, Pak. Apa nih? Kelas apa nih? Iya. IKA 1E. 1E ya, oke. Karta Kusuma. Hadir Pak, IKA Kelas 1A. apa nih? 1A ya. Lutfi Indiarto. Lutfi Indiarto ada? Ini kelas Hadir, apa Pak. nih? Lutfi ini. Ada yang kelas Hadir, apa, Pak. Mas? Ya, kelas apa, Lutfi? IKA 1E, Pak. Ini kelas 1E ya. Lutfi 1E sudah. Lutfi. Salsabila, Septiana, Siti Nurhaliza, Talita, Wahyu, Wendy, Wahyu, Tiara, Talita, Sulastri. Ini mohon untuk yang tidak ada kelasnya ditambahi kelas ya supaya lebih jelas. Permisi, Pak. Maaf Ya. menyala. Atas Kenapa? nama Antonia Audisiaren kelas IK 1A nomor 4 hadir, Pak. Tadi dengar tapi mau ngomong malah sinyalnya keluar sendiri gitu, Pak. Maaf ya, Pak. Hadir ya. Oke. Ini kamu ya? Iya, Halo. atas nama Antonia Audisiaren IK 1A absen 4. Oh Di ya, Jimmy-nya oke. itu belum saya ganti ada kelasnya, Pak. Ya udah diganti aja, diganti kelasnya ya. Baik, Iya, saya kira nanti cukup saya ya. ganti. Coba untuk Anda semuanya IK 1A, 1C, 1E. Silakan dicatat mana yang belum jelas dari keterangan tadi saya. Jangan diam saja. Resikonya kalau dia ada pertanyaan seperti yang tadi atau soal tadi, kemudian Anda nggak bisa menjawab dengan baik, dengan benar ya. Jadi silakan mana yang kurang jelas. Prinsipnya dari kedua analisa produk Morrison dan Rangsperman analisanya sama, hanya beda data atau ciri khas datanya beda. Cara analisanya sama, yaitu dalam rangka mencari R, mencari T, komparasi hasil, sehingga bisa disimpulkan ada tidaknya korelasi di antara kedua variabel yang diuji. Saya kira itu ya. Jadi untuk Anda yang belum paham, belum jelas, bisa dicatat dulu. Minggu depan kita masih ada satu kali pertemuan. Minggu depannya lagi kita ujian UTS ya. Baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Sekian 1A, 1C, 1E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, ya.
Iya, iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.